Shalom anak-anak semua, apa kabar kalian pada hari ini? Pasti sehat, pasti luar biasa ya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita selanjutnya setelah mengikuti PTS ya. Hari ini Mem April akan melanjutkan pembelajaran bab 12. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami anak-anak-Mu boleh Tuhan bangunkan dari istirahat kami malam, dan kami pun boleh bangun dengan keadaan tubuh yang sehat ya Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu dan karena berkat-Mu. Tuhan Yesus, saat ini kami mau belajar Tuhan, biarlah kiranya pembelajaran kami hari ini boleh memberkati hidup kami, dan berkati juga Tuhan orang tua kami yang bekerja maupun yang mendampingi kami belajar ya Bapak. Juga berkati guru-guru kami yang akan menyampaikan setiap pembelajaran pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Nah, hari ini kita akan lanjut bab 12 ya. Kalian boleh lihat buku paket kalian itu halaman 102 ya. Hidup adalah kesempatan. Nah, kalian buka buku paket, perhatikan buku paketnya. Yang A, kita akan belajar nafas milik Tuhan. Berdirilah sejenak, tegakkan tubuhmu, ambil napas, tahan beberapa detik, hembuskan. Ulangi gerakan ini beberapa kali. Apa yang kamu rasakan? Tahukah kamu mengapa kita bernafas? Siapa yang membuat kita bisa bernafas? Dengan bernafas, manusia bisa melakukan metabolisme tubuh dan dengan bernafas, organ-organ tubuh manusia bisa bekerja dengan maksimal. Dan setiap menitnya manusia menghirup sekitar 8 liter udara. Sungguh menakjubkan, bukan? Bahkan Tuhan memberimu udara yang kamu hirup saat ini secara gratis. Dia yang menciptakan Adam dari debu tanah dan memberinya hidup. Juga memberikan kehidupan kepada kita dan makhluk ciptaannya yang lain. Dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7. Dengan memberi nafas hidup berarti Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk hidup di dunia ini. Dan kesempatan itu tidak datang 2 kali. Karena itu kita harus menggunakan dengan sebaik-baiknya. Pada zaman Nuh, Tuhan telah memberi mereka kesempatan selama 120 tahun untuk bertobat. Namun mereka tidak melakukannya. Sampai akhirnya Tuhan menghukum mereka dengan mendatangkan air bah. Semua orang binasa kecuali Nuh dan seisi rumahnya. Begitu juga dengan penduduk Sodom dan Gomora. Mereka memilih hidup dalam dosa sehingga Tuhan membumi hanguskan tempat itu. Berapa lamakah Tuhan memberi kita kesempatan hidup di dunia ini? Dalam Mazmur 90 ayat 10, firman Tuhan, Daud berkata, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya berburu-buru dan kami melayang lenyap. Daud mengatakan bahwa kesempatan hidup kita terbatas. Karena itu ia mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12. Tidak selalu ada kesempatan kita miliki, karena bahkan dalam hitungan detik kesempatan bisa hilang. Seperti nafas itu milik Tuhan. Seluruh hidup kita juga milik Tuhan. Tuhan bisa mengambilnya kapan saja. Karena itu, selagi kita masih memiliki nafas, kita harus menggunakan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Selagi Tuhan masih memberimu kesempatan, gunakan hidupmu dengan sebaik mungkin. Kata Paulus, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dalam Filipi 1 ayat yang ke-21. Nah, ini adalah bahwa Tuhan memberikan nafas kepada kita. Lihat, mungkin di tengah-tengah keluarga kita ada keluarga kita yang sudah tiada, yang sudah meninggal gitu ya. Seperti Mem April sudah kehilangan Papa Mem April dari sejak umur 6 tahun ya. Hidup ini kesempatan. Umur papanya Mem April waktu itu tahun 25 ke tahun 88, kurang lebih 60 tahunan lebih umur papanya Mem April Tuhan panggil gitu ya. Hidup ini kesempatan sekali, hanya sampai 68 tahun. Nah, mamanya Mem April, puji Tuhan, sampai saat ini masih Tuhan berikan kesehatan gitu ya. Umurnya sudah 76 tahun. 76 tahun mamanya Mem April. Ya, walaupun masih ada sakitnya, tapi puji Tuhan, Tuhan terus berkati orang tua mamanya Mem April gitu ya. Nah, seperti firman Tuhan mengatakan tadi, umur, kata firman Tuhan melalui Mazmur tadi, umur manusia 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Kesudahannya adalah kesakitan yang dirasakan.
Ya seperti mamanya Mem April. Pada saat menjelang mau 70 tahun, mamanya Mem April sakit jantung. Gitu ya. Atau ada sakit yang lainnya gitu. Nah, mungkin kalian juga punya cerita yang lain, keluarga kalian yang sudah tua gitu ya, punya penyakit gitu. Nah, itu tiba-tiba ada di tengah-tengah keluarga kita yang tadinya sehat, tiba-tiba Tuhan ambil gitu dari tengah-tengah keluarga kita gitu ya. Kita kaget, tidak ada sakitnya, bahkan Tuhan bisa ambil gitu ya. Yang kita tidak tahu sakitnya, tiba-tiba Tuhan ambil gitu. Nah, jadi hidup ini adalah kesempatan. Selagi nafas hidup yang Tuhan berikan kepada kita ini secara gratis, gunakanlah dengan baik. Kalian perhatikan kan saat penyakit COVID yang dirasakan orang adalah sesak. Semua pakai oksigen. Orang sesak membutuhkan oksigen. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan berikan kita nafas hidup gratis, udara yang segar dengan gratis, tidak bayar. Coba kalau pakai oksigen itu bayar. Tangganya Mem April pernah pakai oksigen setabung kecil aja itu 25.000, yang habisnya 2-3 hari. Coba hitung berapa lama harus menggunakan oksigen, itu sangat sakit sekali ya. Nah, kayak kita anak-anak juga ini buat Mem April gitu ya. Selagi kita masih hidup, selagi nafas ini masih ada Tuhan berikan kepada kita, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Makanya begitu bangun pagi jangan teriak, "Mama lapar, mama haus," tidak. Tapi begitu bangun pagi kalian bisa masih menghirup udara pagi, masih bisa membuka mata kalian, masih bisa melihat keluarga kalian, yang kalian lakukan adalah berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan masih berikan aku nafas kehidupan. Terima kasih Tuhan, aku masih bisa melihat papa, mama, kakak, adikku. Terima kasih Tuhan, aku masih bisa mendengar. Terima kasih Tuhan buat anggota tubuh yang sehat. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan ya, selagi ada kesempatan. Karena kesempatan tidak selalu datang setiap saat. Oke? Nah, selagi Tuhan masih memberikan kita kesempatan, gunakan hidup dengan sebaik mungkin. Karena firman Tuhan mengatakan, kata Paulus, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Biarlah kita mengimani ini, ya. Oke, yang B, kita akan bahas tentang gunakan waktumu. Seperti kata pengkhotbah dalam kitab Pengkhotbah 3 ayat 1-11, bahwa segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk belajar, makan, istirahat, bermain, dan seterusnya. Pernahkah kamu melihat semut mengumpulkan makanannya? Mereka akan berbaris rapi tanpa kena lelah pada musim panas, agar mereka dapat mengumpulkan makanan, sehingga ketika musim hujan tiba, mereka tidak kekurangan makanan. Itulah sebabnya kitab Amsal mengambil teladan tentang menggunakan waktu ini dari semut. Kita dapat membacanya dalam Amsal 5 ayat 6-8. Beginilah firman Tuhan, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen." Semut sangat giat mengumpulkan makanan pada musim panas, sehingga ketika musim hujan tiba mereka sudah memiliki persediaan makanan. Dalam hal ini semut menggunakan waktunya dengan baik. Mengapa kita perlu mengatur waktu dengan baik dan bijak? Jika kita tidak menggunakannya waktu dengan bijak, banyak waktu kita menjadi terbuang sia-sia. Waktu yang seharusnya bisa kita manfaatkan untuk mengerjakan pekerjaan rumah, malah kita gunakan untuk chatting dengan teman. Bayangkan saja seandainya ada banyak orang yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Jika kamu tidak bangun pagi, kamu akan terlambat tiba di sekolah. Jika guru tidak mengajar, peserta didik tidak belajar dengan baik di sekolah. Begitu pentingnya waktu, hingga penulis Amsal mengingatkan kita akibat dari menggunakan waktu dengan tidak bijaksana. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau terbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Dalam kitab Amsal 6 ayat 9-11. Jadi, jika kita
kita harus menggunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dengan baik. Karena itu, setiap detik waktu yang diberikan Tuhan patut kita syukuri dan dimanfaatkan dengan bertanggung jawab. Selalu rebut peluang dalam melakukan sesuatu untuk Tuhan dan sesama. Jangan menunggu atau menundanya. Jadilah proaktif. Maria menyiapkan makanan untuk menghormati Yesus. Lazarus makan bersama Yesus. Lalu Maria mengambil minyak wangi yang mahal harganya. Maria menuangkan minyak wangi itu ke kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Seluruh rumah pun diliputi oleh harum wangi minyak itu. Perempuan yang mengurapi Yesus dengan minyak narwastu datang kepada Yesus untuk memberikan yang terbaik tanpa diminta. Ia bahkan mendapat penolakan dari para murid, namun ia menggunakan kesempatan itu, waktunya untuk memberikan yang terbaik pada Yesus. Ya, jadi kita harus menggunakan waktu kita sebaik-baiknya. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk belajar dari semut. Semut itu rapi loh. Kalau ngambil makanan, kalau lagi di rumah gitu atau di mana ngeliat semut, rapi sekali. Mereka bisa berbaris rapi, mereka menyediakan makanan, mengumpulkan remah-remah makanan yang milik manusia untuk mereka kumpulkan untuk persediaan mereka makan. Ya, jadi kita harus menggunakan waktu dengan sebaik mungkin. Pengkhotbah 3 ayat 1-11 mengatakan segala sesuatu ada waktunya. Jadi kalau memang waktunya untuk belajar, ya gunakanlah untuk belajar. Jika waktu kita untuk bermain, gunakan untuk bermain. Jika waktu kita untuk istirahat, gunakan untuk istirahat. Jadi segala sesuatu ada waktunya. Ya, kita harus gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan seperti yang firman Tuhan nanti katakan, hai pemalas, berapa lama lagi engkau terbaring? Baiklah engkau akan bangun dari tidurmu. Kapan engkau bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Jadi apa? Jangan gunakan waktunya untuk tidur makan yang tidak berguna gitu ya. Makan bukan tidak berguna, tidur bukan tidak berguna, tapi ada waktunya. Gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Jadi kita harus menggunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita dengan baik. Karena setiap detik itu berharga, ya. Kita patut syukuri dan kita manfaatkan dengan cara bertanggung jawab. Rebutlah peluang dalam melakukan sesuatu untuk Tuhan dan sesama. Rebut peluang untuk berbuat baik. Rebut peluang untuk menjadi berkat buat orang lain. Jangan menunggu atau menundanya. Jadilah proaktif. Jangan pasif ya. Jadi harus aktif kita. Jangan pasif tuh diam aja nunggu diperintah, nunggu disuruh, nunggu dimarahin, nunggu bentak-bentak orang tua. Nunggu ditelepon oleh gurunya baru ngerjakan, nunggu di WA, nunggu di chat, nunggu ditelepon baru dilakukan. Tidak boleh. Kita lakukan dari sekarang. Jangan tunggu mamanya marah, jangan tunggu gurunya memberitahukan. Memang tugas hari ini dikerjakan hari ini. Kalau menumpuk itu yang jadi malas ya. Kalau dikerjakan tiap hari tidak akan menumpuk, maka kita akan dapat tugas kita tidak akan tertinggal. Tapi kalau kita tumpuk-tumpuk, jadi banyak, dah malas dah jadinya, ya, jadi malas. Tapi kalau kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya, maka waktu itu tidak akan kembali lagi buat kita. Tapi kita sudah melakukan yang terbaik dengan waktu yang Tuhan sudah berikan buat kita, ya, oke? Nah, yang C kita akan belajar hidup jadi berkat. Sudahkah kita berbuat baik hari ini? Coba renungkan. Coba kamu renungkan sejenak dan tuliskan kebaikan yang sudah kamu lakukan pada hari ini. Banyak perbuatan kecil yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang tanpa kita sadari bisa menjadi berkat bagi orang lain. Misalnya tersenyum. Tersenyumlah ketika berjumpa teman kita. Bisa menjadi penghiburan untuk teman kita. Mungkin ia sedang sedih dan ketika melihat kita tersenyum hatinya sedikit terhibur. Doa kita bisa menjadi kekuatan bagi teman yang sedang sakit. Pelukan kita bisa menguatkan teman kita yang sedang berduka. Atau genggaman tangan kita bisa mengurangi kesedihan yang sedang dialami teman kita. Menjadi berkat bagi orang lain tidak selalu harus melakukan hal yang luar biasa. Galatia 6 ayat 10 firman Tuhan mengatakan,
Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman kita dulu. Ya, Lydia adalah pedagang kain ungu dari Tiatira, salah satu kota di Filipi yang dikenal sebagai kota industri dan perdagangan. Sangat mungkin ia seorang yang kaya raya, namun ia seorang yang murah hatinya. Lydia bersedia memberikan tumpangan kepada orang-orang yang melayani Tuhan. Ia memperhatikan apa yang dikatakan Paulus. Ia dan seisi rumahnya pun dibaptis. Kehidupan Lydia dan seisi rumahnya menjadi berkat bagi orang-orang di sekelilingnya. Priscilla dan Aquila, pasangan suami istri yang menemani Paulus, sekaligus memberikan tumpangan kehadiran mereka. Ini menjadi berkat bagi orang. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita merupakan kesempatan bagi kita untuk membalas cinta kasih-Nya. Kesempatan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Kesempatan untuk menghasilkan kehidupan yang berbuah lebat, ya. Jadi tersenyum. Mem April selalu kalau berangkat kerja naik motor, rumahnya Mem April tuh perumahan paling pojok, ya. Terkenalnya dulu dengan Brandjok. Perumahan Brandwir paling pojok Mem April, ya. Jadi kalau Mem April lewat berangkat kerja dan pulang kerja itu pasti sampai pintu gerbang perumahan pasti melewati banyak orang. Dan kalau Mem April kenal, Mem April kan tersenyum. Permisi Pak, permisi Bu. Oh iya, hati-hati gitu ya. Kita kan jadi kan jadi berkat buat orang lain. Halo Bu, sampai naik motor aja gitu ya. Jadi orang-orang kenal dengan kita gitu ya. Dan Mem April sangat senang ketika mau berangkat kerja selalu menyapa orang-orang yang Mem April kenal gitu ya. Ada yang sedang menyapu, Mem April panggil, "Mak, berangkat, iya hati-hati" gitu ya. Jadi banyak yang mendoakan kita sepanjang perjalanan, hati-hati, itu kata-kata berkat gitu ya. Mem April senang, makanya ketika berangkat kerja kalau anak Mem April lagi ikut, "Mama kok rajin banget sih nyapa orang?" Mem April bilang, "Ya, Mama menyapa mereka karena dengan menyapa mereka berarti kita sopan. Kita kan permisi depan rumahnya, walaupun menggunakan motor, permisi Pak, gitu kan. Jadi kan kita ada sopan santun gitu ya. Jadi anak Mem April meniru gitu. Kalau berangkat tuh selalu bilang permisi. Jadi kita selalu bisa menjadi berkat buat orang lain. Kehadiran kita bisa menjadi berkat buat orang lainnya. Jadi kesempatan kita itu untuk berbuat baik banyak. Dalam hal kecil bisa kita lakukan. Tersenyum menyapa orang dengan sukacita, berarti kita sudah melakukan perbuatan baik ya. Nah, seperti Lydia. Lydia ini adalah orang yang kaya raya, tapi dia selalu memberikan buat pelayanannya Paulus gitu ya. Ini menjadi berkat dia. Nah, jadilah kita berkat dalam hal kecil yang bisa kita lakukan. Karena tidak harus berbuat yang besar bisa menjadi berkat. Berbuat yang kecil, tersenyum, mendoakan teman, menyapa teman. Itu jadi kita bisa menjadi teman bagi orang yang sedih, mendoakan ketika berduka, itu bisa menjadi berkat. Jadi gunakan waktu kita selagi ada kesempatan, selagi ada waktu, harus menjadi berkat hidup kita. Oke? Siapa di sini mau jadi berkat? Iya, semuanya ya. Nah, ketika kalian nanti selesai SD di SDA Evo Sawangan ini, kalian akan ke SMP. Kalian akan berpencar mencari SMP masing-masing. Nah, disinilah terbukti nanti ketika kalian masuk SMP, tidak semua orang Kristen, ya, tidak semua seperti di AFO. Nah, kalian bisa jadi berkat di tengah-tengah lingkungan kalian, misalnya di tengah-tengah guru kalian, teman-teman kalian di sekolah, mungkin teman kalian ada yang sedang kesusahan, teman kalian yang berbeda agama, ada yang di negeri, misalnya kalian sekolah di negeri. Nah, ada teman kalian yang kesusahan, kalian bisa hibur. Oh, begini ya orang Kristen ya, baik ya, mau ya gitu ya, mendengarkan ceritaku. Kalian jadi berkat. Ini maunya Mem April. Ketika kalian keluar dari SD AFO Sawangan ini, kalian melanjutkan sekolah kalian yang lebih tinggi lagi ke SMP. Kalian jadi berkat buat orang lain. Gunakan waktu supaya apa? Nanti di SMP lebih banyak lagi tugasnya, lebih banyak lagi belajarnya. Jadi kalian terbiasa hidup menggunakan waktu dengan baik, ya. Oke, supaya kalian menjadi orang sukses, supaya kalian menjadi orang hebat nantinya setelah besar, ya. Oke. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Biarlah pembelajaran hari ini temanya adalah menjadi berkat, gunakan waktu dan kesempatan yang ada Tuhan berikan, ya. Nah, yang menjadi PS kalian,
PS kalian tuh lihat di halaman 104 yang nomor 2 ya. Dari halaman 103 kalian lihat ada gambar, itu masing-masing gambar. Nah tugas kalian tuh PS-nya nomor 2, 3, 4, 5, 6. Tuh gambar 12.1 apa? Kalian tulis ya di sini. Kerjakan di buku paket saja ya. Nah, nyanyi menjadi PR kalian nyanyi. Hidup ini adalah kesempatan. Nanti kalian boleh cari di YouTube ya. Cari di YouTube instrumennya, kalian nyanyi. Jadi kalian hayatin lagu ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Kita harus menjadi berkat. Rapnya apa? Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ya, ini kalian ingat lagu ini. Ini kalian akan nanti beranjak ke SMP, masa remaja kalian. Gunakan waktu kalian dengan baik. Jangan terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik. Masa SMP itu masa remaja, masa mencari jati diri. Jadi kalian harus bisa menggunakan waktu dengan baik. Oke? Nah, jangan gunakan waktu kalian dengan tidak baik, ya. Oke, sampai di sini dulu saja. Kirimkan tugas-tugas kalian ke GCR Agama dan biarlah pembelajaran hari ini boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita berdoa dulu. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang ada dalam surga, terima kasih Tuhan, pembelajaran hari ini mengingatkan kami menggunakan kesempatan, menggunakan waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kami dengan sebaik-baiknya Tuhan, agar hidup kami menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami Tuhan. Tuhan, ajar anak-anak-Mu Tuhan sedari kecil, mereka akan beranjak kepada remaja ya Tuhan. Ajar mereka selalu menggunakan waktu mereka dengan baik. Ajar mereka Tuhan menjadi berkat bagi orang lain ya Bapa. Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu dengan kelimpahan, dengan kecerdasan, kepintaran yang Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan, berikan juga mereka kesehatan yang sempurna hari lepas hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga kedua orang tua mereka Tuhan, yang bekerja maupun yang mendampingi mereka belajar. Kiranya berkat dan sukacita yang melimpah Tuhan berikan kepada orang tua mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami, jadikanlah kami berkat Tuhan. Tuhan, biarlah hidup kami gunakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat belajar. Jangan lupa jaga kesehatan. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Bye bye. God bless you.